Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis video materi teori pemanfaatan sumber belajar dalam setiap pola pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati NPD yang beranggotakan Nur Ramadhani dengan NIM akhir 97, Adila Sivia dengan NIM akhir 91, Dahlia Susilo dengan NIM akhir 94, Desya Silihatu dengan NIM akhir 108, Yerni Fatmawati dengan NIM akhir 109, dan Suci Putri Anggita dengan NIM akhir 119. Dari yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nur. Waktu dan tempat silakan. Pendahuluan, sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan dan pola-pola yang dilakukan oleh guru. Sumber belajar adalah segala sesuatu dan dengan mana seseorang mempelajari sesuatu. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Dalam pemanfaatan sumber belajar, guru mempunyai tanggung jawab membantu peserta didik belajar agar belajar lebih mudah, lebih lancar, lebih terarah. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber belajar. Rumusan masalah. Apa perlunya pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran? Yang kedua, bagaimana perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran? Dan yang ketiga, apa saja sumber belajar? Rumusan masalah. Yang keempat, apa peran sumber belajar dan pembelajaran? Yang kelima, bagaimana pola-pola pembelajaran? Yang keenam, bagaimana analisis video materi teori sumber belajar dan pola pembelajaran? Tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan perlunya pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan jenis-jenis sumber belajar. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan peran sumber belajar dan pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan pola-pola pembelajaran. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis video materi teori pemahaman pemanfaatan sumber belajar dalam setiap pola pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar mencakup apa saja yang dapat digunakan untuk membantu tiap orang untuk belajar dan menampilkan kompetensinya. Sumber belajar meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. AECT 1994. Dari alam sekitar, peserta didik dapat dibimbing untuk mempelajari berbagai macam masalah kehidupan. Akan tetapi, pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar sangat tergantung pada guru. 1. Perlunya pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi usaha pemanfaatan alam sekitar sebagai sumber belajar, yaitu A. Kemauan guru, B. Kemampuan guru untuk melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pembelajaran, C. Kemampuan guru untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Menurut Ditjen Dikti 1983 pada halaman 38-39, guru harus mampu A. Menggunakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. B. Mengenalkan dan menyajikan sumber belajar. C. Menerangkan peran berbagai sumber belajar dalam pembelajaran. D. Susun tugas-tugas penggunaan sumber belajar dalam bentuk tingkah laku. E. Mencari sendiri bahan dari berbagai sumber.
2. Perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. A. Sumber belajar praguru. Pada zaman praguru, sumber belajar utamanya adalah orang dalam lingkungan keluarga atau kelompok karena sumber belajar lainnya dianggap belum ada atau masih sangat langka. Sardiman 1989 pada halaman 143. B. Lahirnya guru sebagai sumber belajar utama. Pendidikan pada zaman praguru tahap demi tahap berubah. Akibat perubahan ini, terjadi pula perubahan pada sistem pendidikan dan pada kondisi sumber belajar komponen lainnya dari sistem tersebut. Dengan demikian, terjadi perubahan pada cara pengelolaan, isi ajaran, peranan orang, teknik yang digunakan, desain pemilihan bahan, namun demikian sumber belajar masih sangat terbatas, sehingga kedudukan orang merupakan belajar utama. C. Sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya besar. Dengan ditemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. D. Sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Setelah timbul istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhirnya Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. E. Sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Miarso 1986 pada halaman 88 disebutkan bahwa ada kesangsian atau fasilitas yang ada dalam masyarakat, misalnya museum, semuanya itu didesain khusus terutama untuk pembelajaran peserta didik sekolah dalam bidang yang sesuai dengan kurikulum. Yang T ada sumber belajar dalam bentuk cetak. Adanya perkembangan industri yang cepat pada akhirnya dapat diproduksi peralatan dan bahan yang jumlahnya besar. Dengan diketemukannya alat cetak, maka lahirlah sumber belajar baru yang berbentuk cetak lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. D. Sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Setelah simbol istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhir Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. Yang D. Sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi. Setelah timbul istilah teknologi dalam pendidikan yang pada akhir Perang Dunia Kedua mulai berubah menjadi ilmu baru yang disebut teknologi pendidikan dan teknologi instruksional. Pengertian teknologi dalam pendidikan populer dengan istilah audiovisual, yakni pemanfaatan bahan-bahan audiovisual dan berbentuk kombinasi lainnya dalam sistem pendidikan. Yang E ada sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan. Miarso tahun 1986, halaman 88 disebutkan bahwa ada kesangsian apakah fasilitas yang ada dalam masyarakat, misalnya museum, semuanya itu didesain khusus terutama untuk pembelajaran peserta didik sekolah dalam bidang yang sesuai dengan kurikulum. Jenis-jenis sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pesan, yakni informasi yang disampaikan oleh komponen yang lain, biasanya berupa ide, makna, dan fakta. Yang kedua, orang tertentu yang terlibat dalam penyimpanan dan atau penyaluran pesan. Yang ketiga, bahan. Kelompok ini sering disebut dengan perangkat lunak bahan, yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, cetak, rekaman elektronik, web, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. Sumber belajar tersebut seperti peta, globe, film, non-TV, grafik, gambar-gambar, papan panel, diagram, buku, majalah. Yang keempat, alat. Kelompok ini sering disebut perangkat keras. Alat dipergunakan untuk mengeluarkan pesan yang tersimpan dalam bahan. Atau sumber belajar tersebut meliputi komputer, HP, kamera, radio, televisi, film bingkai, tape recorder,
LCD, dan DVD. Yang kelima ada teknik, prosedur baku atau pedoman langkah-langkah dalam penyampaian pesan. Sumber belajar berupa teknik yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran adalah ceramah, ceramah bervariasi, diskusi, pembelajaran terprogram, pembelajaran individual, pembelajaran kelompok, simulasi, permainan, studi eksplorasi, studi lapangan, tanya jawab, pemberian tugas seminar, dan sejenis. Dan keenam adalah latar, lingkungan di mana pesan ditransmisikan. Lingkungan sekitar memberikan kesempatan pembelajar untuk memperoleh keterampilan. Sumber belajar tanpa lingkungan yang dapat pembelajaran yaitu gedung atau ruang kuliah, pusat penyimpanan bakat pembelajaran, perpustakaan, auditorium, museum, gedung bersejarah, dan tugu. Yang keempat ada peran sumber belajar dan pembelajaran. Sumber belajar mempunyai peran yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Yang kedua, peranan sumber belajar dalam pembelajaran klasik. Yang ketiga, peranan sumber belajar dalam pembelajaran kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pembelajaran pertama, pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Kedua, pola pembelajaran antara guru dengan siswa dibantu oleh bahan pembelajaran atau alat peraga. Pola tiga, pola pembelajaran guru dengan siswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. Pola keempat, pola pembelajaran siswa dengan bahan pembelajaran tanpa campuran atau guru sebagai fasilitator. Berikut ada link video materi sumber belajar dan media pembelajaran. Selanjutnya, analisis video pemanfaatan sumber belajar dalam setiap proses pola pembelajaran. Pendahuluan 1. Guru memberikan salam dan menyapa siswa merupakan sumber belajar di lingkungan, yakni siswa belajar di dalam kelas. Menggunakan pola 1, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. 2. Guru melakukan presensi merupakan sumber belajar bahan yakni kertas, pesta yang digunakan. Pola 1, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. 3. Guru mengajak siswa untuk berdoa. Pola 1, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. 4. Guru mengajak peserta didik menyanyi lagu nasional sorak-sorak bergembira. Merupakan sumber belajar berupa bahan yakni video langsung sorak-sorak bergembira. Pemanfaatan sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi berupa berbentuk video. Pola 3, pola pembelajaran guru dengan siswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran. 5. Guru mengingatkan materi pada pertemuan sebelumnya. Merupakan sumber belajar berupa pesan yakni materi yang disampaikan oleh guru pada siswa. Pola 1, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Diharapkan terciptanya tujuan pembelajaran. Merupakan sumber belajar berupa pesan yakni materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa menggunakan media. Pola 3, pola pembelajaran guru dengan siswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. Kegiatan inti Simpek 1. Orientasi masalah. 1. Guru menunjukkan nilai angka sebagai pengenalan awal materi. Merupakan sumber belajar berupa orang yakni guru menunjukkan nilai angka kepada peserta didik. Pemanfaatan sumber belajar yang didesain dan dimanfaatkan berupa media pembelajaran. Pola 3, pola pembelajaran guru dan siswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. 2. Guru menayangkan sebuah video pembelajaran materi. Nilai tempat. Kan sumber belajar yang berasal dari teknologi komunikasi berupa audiovisual dalam bentuk video. Pola 4, pola pembelajaran siswa dengan media atau bahan pembelajaran tanpa campur tangan guru. Guru sebagai fasilitator. Sintak 2, mengorganisasikan kerja siswa. 1. Guru memberi alat peraga angka untuk siswa. Memanfaatkan sumber belajar kertas yang bertuliskan angka. Pola pembelajaran 2, pola pembelajaran antara guru dengan siswa dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran atau alat peraga.
2. Guru menunjuk beberapa murid untuk menentukan nilai tempat bilangan. Memanfaatkan sumber belajar kertas yang bertuliskan angka. Pola 2. Pembelajaran antara guru dengan siswa dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran atau alat peraga. 3. Guru melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa. Menggunakan pola 1. Pembelajaran siswa tanpa menggunakan alat bantu. Sintek 3. Lakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. 1. Guru memberikan lembar kerja peserta didik dalam bentuk cetak kepada setiap siswa. Merupakan sumber belajar berupa bahan yakni LKPD. Pemanfaatan sumber belajar dalam bentuk cetak. Pola 3. Pola pembelajaran guru dengan siswa. Memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. 2. Setiap siswa menempelkan hasil kerjanya atau LKPD ke papan tulis secara bergantian. Merupakan sumber belajar berupa bahan yakni LKPD. Pemanfaatan sumber belajar dalam bentuk cetak. Pola 3. Pola pembelajaran guru dengan siswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. Kegiatan inti sintaks 4. Menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Yang pertama, guru menunjuk siswa untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pola 4. Pola pembelajaran siswa dengan media atau bahan pembelajaran tanpa campur tangan guru. Guru sebagai fasilitator. Yang kedua, guru menanyakan kepada siswa lain untuk memastikan jawaban. Pola 1. Pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Yang ketiga, guru dan siswa lain memberi apresiasi kepada siswa yang menjawab benar. Pola 1. Pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Sintaks 5. Melakukan evaluasi dan refleksi proses dan hasil penyelesaian masalah. Yang pertama, guru melakukan refleksi pembelajaran klasikal dengan memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah disampaikan. Peranan sumber belajar dalam pembelajaran. Pola 1. Pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Kegiatan penutup. Yang pertama, guru membagikan soal evaluasi kepada setiap siswa. Merupakan sumber belajar berupa bahan media pembelajaran visual. Pola 3. Pola pembelajaran guru dengan siswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru menyimpulkan materi yang dibahas. Nilai tempat. Peranan sumber belajar dalam belajar. Pola 1. Pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Yang ketiga, guru melakukan ice breaking untuk meningkatkan semangat siswa. Yaitu menggunakan pola 1. Pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam. Pola 1. Pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu. Analisis video berdasarkan jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan. Guru menyampaikan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan disampaikan, yaitu nilai tempat. Yang kedua, orang. Guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, bahan. Kertas, angka, video pembelajaran dan LKPD. Yang keempat, alat. Papan tulis, laptop, dan layar proyektor. Yang kelima, teknik. Menggunakan ceramah, pembelajaran individual, tanya jawab, dan pemberian tugas. Yang keenam, latar. Latar fisik, lingkungan sekitar sekolah, lingkungan ruang kelas, dan lingkungan non-fisik, lingkungan teman, dan kenyamanan belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.